Semua dipersilakan duduk. Shalom saudara-saudara yang sekasih dalam Tuhan Yesus. Senang sekali bertemu dengan Anda pada minggu hari ini. Dan minggu ini kita berada dalam siri khotbah yang ketiga, membangun mezbah Tuhan. Dan saya berikan tajuk ini, umat yang dipulihkan. Nah, kalau Anda melihat pembacaan sebentar tadi, sebenarnya mulai dari ayat pertama hingga akhir ada dua kelompok yang bangkit melawan pemimpin, tetapi rupa-rupanya bukan hanya pemimpin yang mereka lawan, tetapi mereka juga sebenarnya sedang melawan Tuhan. Dalam Keluaran pasal 32 ayat 9, lagi firman Tuhan kepada Musa, telah kulihat bangsa ini dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Boleh mengerti? Tegar tengkuk. Tengkuk ini ya, ini leher ya, batang leher, kemudian tegar. Kalau besi yang berkarat, besi yang bertegar itu susah mau dibuka kan? Kalau yang nut, yang berkarat dan sebagainya. Yang tegar tengkuk ini sebabnya tengkuk ini boleh ya menunduk begitu sebagai tanda hormat, sebagai tanda taat. Tetapi bangsa ini disebut sebagai tegar tengkuk. Maksudnya kepala mereka itu tidak pandai tunduk. Kepala mereka itu tetap begitu ya. Dan arti kata yang lain, mereka ini adalah bangsa yang degil. Itulah sebabnya dalam Keluaran itu disebut 4 kali disebutkan bangsa ini tegar tengkuk. Kemudian dalam kitab Ulangan pun sama juga, ada 3 kali disebut bangsa ini tegar tengkuk. Jadi dalam pembacaan kita sebentar tadi kita melihat mereka ini bersungut-sungut dan mereka memberontak terhadap pemimpin mereka. Tetapi mereka tidak sadar bahwa apabila mereka melawan pemimpin mereka, Musa dan Harun, sebenarnya mereka bukan hanya melawan manusia, tetapi melawan Tuhan. Oleh sebab itu, mereka harus membayar dengan harga yang mahal. Harganya apa? Bukan uang ya, tetapi hukuman daripada Allah sendiri. Tetapi malangnya bangsa ini disebut sebagai tegar tengkuk. Itu menyebabkan mereka berulang-ulang mengulangi kesilapan yang sama. Kalau dalam petikan ini Anda membaca ada 2 kumpulan yang memberontak melawan pemimpin mereka, sekaligus memberontak melawan Tuhan. Dan dalam pembacaan kita ini, dalam teks ini kumpulan yang kedua. Dan bila kejadian itu berlaku antara kejadian pertama dan kedua, kelompok yang pertama dan kedua, itu selang 1 hari sahaja. Kumpulan yang pertama, mereka memberontak, Tuhan menghukum mereka. Tetapi keesokan harinya, bangsa itu sekali lagi memberontak. Dalam masa yang cukup singkat, mereka mengulangi kesilapan yang sama. Memang betul lah apabila Tuhan katakan bangsa ini tegar tengkuk. Tidak belajar daripada kesilapan masa yang lalu, tapi terus-menerus mengulangi kesilapan yang sama. Mereka bersungut-sungut dan memberontak melawan pemimpin mereka, tetapi mereka tidak tahu, mereka atau sengaja tidak tahu apabila mereka melawan pemimpin mereka, artinya mereka sedang melawan Allah. Tetapi kita melihat pada waktu mereka dihukum, Tuhan masih memberi mereka peluang untuk bertobat dan memulihkan hubungan dengan Tuhan. Itu pun setelah diadakan korban pendamaian. Sehingga hukuman Tuhan yang berbentuk tulah atau penyakit sampar itu berhenti. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, pada hari ini sebagai umat Allah, kalau di gereja ini Anda melihat ada pemimpin rohani. Saya tidak bercakap dalam kalangan
bishop, padri, pemimpin awam. Tapi dalam konteks kita, pemimpin kelompok sel itu juga pemimpin. Jadi semua yang pemimpin-pemimpin dalam gereja ini, iya, sama juga. Saudara dan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, kita mau belajar supaya kita tidak mengulangi kesalahan yang pernah dilakukan oleh bangsa Israel. Mereka suka memberontak melawan pemimpin mereka yang sebenarnya mereka sedang melawan Tuhan. Jadi kita mau belajar itu supaya kita tidak mengulangi pada masa sekarang ataupun pada masa akan datang. Dan dalam masa yang sama kita juga mau belajar untuk memahami Tuhan itu kasih, tapi dalam masa yang sama dia juga adil. Jadi kasih dan keadilan Allah itu dapat kita fahami melalui pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Jadi yang bagian yang pertama ini pemberontakan dan hukuman. Kita melihat di sini dalam Bilangan 16 ayat 1 dan 2 ini kelompok yang pertama. Korah bin Yezhar bin Kehat bin Lewi. Maksudnya Korah ini keturunan Lewi. Lewi ini adalah bangsa atau suku yang dipanggil Tuhan yang melayani, membantu imam. Jadi Korah ini keturunan Lewi yang membantu Imam Harun dan anak-anaknya. Kemudian disebutkan di sini beserta Datan dan Abiram, anak-anak Eliab dan On bin Pelet. Ketiga-tiganya Datan, Abiram dan On ini orang Ruben, suku Ruben. Apa yang mereka lakukan? Mengajak orang-orang untuk memberontak melawan Musa beserta 250 orang Israel, pemimpin-pemimpin umat itu yang orang-orang yang dipilih oleh rapat, semuanya orang-orang yang kenamaan. Jadi ada 3 orang pemimpin utama, Korah, Datan, dan Abiram. Dan ada seorang lagi, On, dan 250 pemimpin. Apa yang mereka lakukan? Mereka memberontak melawan Musa. Dan apabila saya coba teliti, rupa-rupanya mereka ini tidak puas hati. Mereka tidak puas hati dengan peranan dan kuasa yang diberikan Allah kepada Musa dan Harun. Musa dan Harun, mereka itu diberi kuasa oleh Tuhan. Mereka tidak puas hati. Kemudian mereka menuduh bahwa Musa dan Harun ini mereka mengambil terlalu banyak kekuasaan mereka, khususnya dalam membuat sebarang keputusan bagi bangsa Israel. Jadi oleh sebab itu mereka ingin mengambil bahagian dalam kepimpinan dan dalam pengambilan keputusan dalam bangsa Israel. Dan arti kata yang lain, mereka ini mengatakan, kalau Musa dan Harun dipakai Tuhan, kami juga pun sama dipakai oleh Tuhan. Jadi mereka memberontak karena kekuasaan. Mereka memberontak karena tidak puas hati dan sebagainya. Jadi bukan karena mereka memberontak karena salah laku pemimpin. Itu bukan konteksnya ya. Tetapi mereka tidak puas hati dengan kekuasaan yang dipegang oleh Musa dan Harun. Jadi dalam Bilangan 16 ayat 11, sebab itu engkau ini dengan segenap kumpulanmu, kamu bersepakat melawan Tuhan, karena siapakah Harun? Harun itu imam. Sehingga kamu bersungut-sungut kepadanya. Jadi mereka tidak puas hati, bukan hanya Musa tetapi Harun sebagai imam. Tetapi dengarkan apa kata firman Tuhan. Kamu bersepakat melawan Tuhan. Apabila mereka melawan Harun, melawan Musa,
Tuhan katakan, kamu bersepakat melawan Tuhan. Jadi rupa-rupanya bukan hanya manusia atau pemimpin mereka yang mereka melawan. Rupa-rupanya mereka juga sedang melawan Tuhan. Jadi dengan arti kata yang lain, kalau melawan pemimpin, kalau kita memahami ayat ini, seperti kalau kita melawan pemimpin, itu artinya sama dengan melawan Tuhan. Boleh mengerti? Kau lawan pemimpin kau, artinya kau sedang melawan Tuhan. Bukan orangnya saja, tetapi Tuhan. Kenapa? Karena pemimpin itu, Musa dan Harun, mereka itu dipanggil, mereka itu diberikan jawatan sebagai nabi dan imam, bukan menurut kehendak mereka sendiri. Yang mengangkat mereka bukan manusia. Yang mengangkat mereka menjadi pemimpin, Tuhan sendiri. Jadi tidak heranlah pada waktu mereka melawan pemimpin mereka, dikatakan mereka itu sedang melawan Tuhan yang mengangkat pemimpin itu. Ini kumpulan yang pertama. Kumpulan yang kedua dalam pembacaan kita mulai dari ayat 41 hingga 50, tetapi ayat 41 dan 42 mengatakan, tetapi pada keesokan harinya bersungut-sungutlah segala umat Israel kepada Musa dan Harun. Kata mereka, kamu telah membunuh umat Tuhan. Ketika umat itu berkumpul melawan Musa dan Harun, dan mereka memalingkan mukanya ke arah kemah pertemuan, maka kelihatanlah awan itu menutupinya dan tampaklah kemuliaan Tuhan. Jadi ada dua peristiwa, ada dua kumpulan, sama-sama tegar tengkuk, memberontak. Kumpulan yang pertama yang dipimpin oleh Korah dan 3 sahabatnya bersama dengan 250 orang para pemimpin suku. Mereka memberontak melawan Tuhan. Apabila mereka melawan pemimpin mereka. Tetapi dalam ayat 41 dikatakan di sini, tetapi pada keesokan harinya. Itu maksudnya jarak antara dua peristiwa itu, antara dua pemberontakan itu begitu singkat. Tetapi pada keesokan harinya. Kemarin, hari ini mengulangi sekali lagi. Memberontak terhadap pemimpin mereka, Musa dan Harun. Mereka berkumpul melawan Musa dan Harun. Ini betul-betul bangsa yang tegar tengkuk. Kemarin sudah mereka melihat apa kejadian orang yang memberontak. Tetapi keesokan harinya, kemarin hari ini mengulangi hal yang sama. Memberontak terhadap pemimpin. Saudara dan saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, mereka tidak belajar daripada kesilapan masa lalu. Bahkan mereka mengulangi kesilapan yang sama. Mereka bersungut, mereka melawan, mereka memberontak terhadap pemimpin. Tetapi malangnya bukan hanya manusia yang mereka lawan, tapi mereka sedang melawan Tuhan. Akibatnya kedua-dua kelompok ini pada waktu mereka memberontak, pada waktu itulah Tuhan murka dan Tuhan memberikan hukuman. Kumpulan yang pertama dalam ayat 31 hingga 33. Baru saja ia mengucapkan segala perkataan itu, maka terbelahlah tanah yang di bawah mereka. Dan bumi membuka mulutnya dan menelan mereka dengan seisi rumahnya. Dan dengan semua orang yang ada pada Korah dan dengan segala harta milik mereka. Demikianlah mereka dengan semua orang yang ada pada mereka turun hidup-hidup ke dunia orang mati, dan bumi menutupi mereka sehingga mereka binasa dari tengah-tengah jemaah itu. Lalu dalam 35 ayat 35, lalu keluarlah api berasal daripada Tuhan, lalu memakan habis ke-250 orang yang mempersembahkan ukupan itu. Pemimpin-pemimpin yang turut serta
dalam pemberontakan itu. Bukan hanya Korah, Datan, dan Abiram juga. Apabila mereka berada di kemah mereka, tanah itu terbuka, terngengah. Sehingga kemah mereka itu masuk ke dalam tanah. Seperti macam gempa bumi kan, terbuka tanah masuk ke dalam. Bukan hanya Korah, Datan, dan Abiram, tetapi ahli keluarga mereka juga. Semua yang ada pada mereka, keluarganya, harta miliknya itu masuk ke dalam tanah. Itu seperti dikubur hidup-hidup. Kemudian 250 orang itu juga tidak terlepas karena ada api daripada Tuhan membakar mereka sehingga mereka mati. 250 orang. Jadi ini harga yang mahal yang harus mereka bayar. Ini kelompok yang pertama, pemberontak yang kelompok pertama. Kelompok yang kedua dalam ayat 46, 49, berkatalah Musa kepada Harun, ambillah perbaraan, bubulah api ke dalamnya dari atas mezbah, dan taruhlah ukupan. Dan pergilah dengan segera kepada umat itu dan adakan pendamaian bagi mereka. Sebab murka Tuhan telah berkobar dan tulah sedang mulai. Dan mereka yang mati kena tulah itu ada 14.700 orang banyaknya. Belum terhitung orang-orang yang mati karena perkara Korah. Jadi kita melihat di sini kedua kelompok ini. Pada waktu mereka melawan pemimpin mereka, sebenarnya mereka sedang melawan Tuhan. Dan harga yang mahal yang mereka bayar, mereka harus dihukum oleh Tuhan. Kelompok yang pertama mati. Kelompok yang kedua juga mati. Bahkan lebih banyak lagi. Lebih kurang dikatakan 14.700 orang. Jadi apakah yang kita boleh pelajari hari ini? Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus. Yang kita boleh pelajari adalah melawan pemimpin yang dipanggil, yang diangkat Allah sebagai pemimpin rohani. Itu artinya seperti melawan Tuhan. Kita bercakap pemimpin ya, dalam konteks bukan salah laku pemimpin ya. Kalau memang salah laku itu harus diperhadapkan, ditegur dan sebagainya. Tetapi dalam case ini pemimpin yang menjalankan tanggung jawab mereka dengan jujur, dengan murni, tetapi orang tidak puas hati dengan kepimpinan mereka. Jadi melawan pemimpin seperti itu seperti melawan kepada Allah juga. Pernahkah Anda bersungut-sungut kepada pemimpin Anda? Bersungut-sungut kepada pemimpin sel? Bersungut-sungut kepada pastor? Bersungut-sungut kepada padri? Pernah? Mula-mula dengan sungut-sungut, lama-lama melawan, kata firman Tuhan di sini. Sampai kepada tahap melawan atau memberontak kepada pemimpin atasan. Pernah? Nah, sendiri tahulah ya kan? Nah, rasa-rasa sendirilah, tepuk dada, tanya, apa itu? Peribahasa itu. Tepuklah dada, tanyalah selera ke apa itu? Ya, artinya Anda tahu sendiri. Tetapi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, misalnya kalau ada, pikirkan 2 kali, 3 kali, bahkan berkali-kali. Karena firman Tuhan memberitahu kepada kita melawan pemimpin yang dipanggil oleh Tuhan. Sama seperti kita sedang melawan Tuhan. Bukan manusia yang kita lawan, kita sedang melawan Tuhan. Kalau memang kita tidak puas hati, ada sesuatu kesilapan yang pemimpin-pemimpin ini juga manusia biasa kan? Pastilah lakukan kesalahan. Kalau yang salah tegurlah, tidak ada masalah. Tapi kalau pemimpin kamu itu memang pemimpin yang tidak ada salah laku dalam kepimpinannya, tetapi Anda tidak puas hati, pikirkan sekali lagi, 2-3 kali, bukan sekali saja, berkali-kali.
Pemimpin yang seperti itu, kita rasa tidak puas hati. Adakah kita sedang melawan manusia atau kita juga sedang melawan Tuhan? Tapi kita sudah belajar melalui pengalaman bangsa Israel yang disebut sebagai tegar tengkuk ini. Jadi peluang untuk kita sekarang ini mendengar firman Tuhan supaya kita ini tidak mengulangi apa yang pernah dilakukan pada masa yang lalu. Kita tidak mengulangi itu. Artinya kalau pada masa yang lalu ada orang yang memberontak terhadap pemimpin, dan kita tahu memberontak kepada pemimpin itu seperti kita memberontak kepada Tuhan. Dan orang yang memberontak kena hukuman. Kita tidak mau mengulangi kesalahan yang sama. Jadi berhentilah, ini saya berhentilah dan bertobat. Kalau memang Anda melakukannya. Saya maksudkan pemimpin yang tidak ada salah lakunya ya, seperti Musa dan Harun. Kemudian kita tidak puas hati dengan kepemimpinan seperti itu. Dalam konteks itu, kita mau berhenti. Kita mau bertobat. Karena pada akhirnya setiap pemberontakan itu dilihat Tuhan sebagai dosa. Dan dosa itu akan dihukum Tuhan. Kedua-dua kelompok ini apabila mereka memberontak, kedua-dua kelompok ini dihukum oleh Tuhan. Jadi jangan sampai kita memberontak atau ikut-ikutan yang lain memberontak, kita pun ikut-ikut memberontak. Tanpa kita sendiri menyelidiki perkara yang sebenar, sama ada betul ataupun salah. Jangan sampai kita dihukum oleh Tuhan. Mungkin pada hari ini hukuman itu tidaklah kita terus seperti mereka ini ya. Kena tulah, ada api yang menghanguskan mereka. Kediaman mereka itu masuk ke dalam tanah. Tidak adalah seperti pengalaman-pengalaman yang dramatik seperti itu. Tetapi pemberontakan adalah dosa. Dosa dihukum oleh Tuhan. Dosa tetap dihukum oleh Tuhan. Mungkin bentuknya lain. Ya, bentuknya lain. Saya pernah melihat dan menyaksikan sendiri. Ini sebuah kampung lah, gereja. Tidak sebut mana-mana gereja. Karena sensitif. Hanya sebagai contoh, bukan niat untuk mempermalukan masyarakat di tempat itu. Pemimpin di gereja. Siapa saja pemimpin gereja yang datang di tempat ini, di kampung ini, pasti anggota jemaatnya memberontak. Tidak senang dengan pemimpin. Tukar, harap pemimpin yang baru boleh tenangkan keadaan, tetapi iya, mereka tidak belajar dari kesilapan masa lalu. Mengulangi, memberontak dan memberontak. Untuk suatu ketika tidak ada pemimpin atau padre yang diantar di tempat ini. Yang ada hanya penginjil. Tetapi puji Tuhan, pada hari ini ya tempat itu bertumbuh. Walaupun terkenal dengan kes memberontak terhadap pemimpin mereka. Ada saja yang tidak puas hati. Dan itu rupa-rupanya menjadi satu ikutan. Dari generasi ini, generasi seterusnya mengulangi hal yang sama. Kalau sudah mulai satu pemberontakan, pasti ada pemberontakan lain yang muncul. Tetapi puji Tuhan untuk di tempat ini, walaupun ada beberapa ketika begitu, tetapi mereka mulai menghormati pemimpin mereka. Dan saya melihat memang ada pertumbuhan rohani di tempat itu. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, mungkin kalau kita memberontak kepada Tuhan, kita tidak mati seketika, tapi mungkin ada cara lain. Mungkin ada tulah lain, kutuk yang lain yang mungkin kita alami dalam hidup kita. Kenapa? Karena kita memberontak
terhadap pemimpin kita. Jadi pemimpin itu sebenarnya bukan untuk mereka seperti kami lah, ya, paling dekat seperti padri lah. Padri tidak mau dihormati begitu, tetapi jemaat yang memberikan penghormatan. Dan kalau anggota jemaat melawan kepimpinan, saya pikir gereja tidak akan bertumbuh. Karena rancangan pemimpinnya kita mau lakukan ini itu semua mendapat bantahan. Bagaimana gereja boleh bertumbuh? Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, ya, mari kita belajar daripada pengalaman masa lalu, kita berhenti, kita bertobat kalau memang pernah kita ini memberontak terhadap pemimpin kita. Kita mau bertobat. Kita menjadi generasi atau gereja yang diberkati oleh Tuhan, khususnya di All Saints ini. Kita mau menjadi jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Jadi jangan memberontak, hormatilah pemimpin itu sesuai dengan firman Tuhan. Ya, firman Tuhan mengatakan demikian. Hal yang kedua yang kita boleh melihat di sini, pendamaian dan pengampunan. Perdamaian dan pengampunan. Dan dalam Bilangan pasal 16 ayat 45 hingga 50, ketika umat ini mereka memberontak terhadap Musa dan Harun, Tuhan hadir di kemah pertemuan itu, ada awan dan hadirat Tuhan, kemuliaan Tuhan ada di sana. Lalu ini yang dikatakan oleh Tuhan, pergilah dari tengah-tengah umat ini, supaya ku hancurkan mereka dengan sekejap mata. Artinya Tuhan menghukum mereka, menyuruh Musa dan Harun menyingkir supaya Tuhan menghukum umatnya pada masa itu juga dengan sekelip mata. Saya pikir itu kematian yang serta-merta. Tapi apa yang dilakukan oleh pemimpin yang umatnya memberontak? Apa yang mereka lakukan? Mereka sujud di hadapan Tuhan. Sujud di sini mereka memohon belas kasihan Tuhan. Karena Tuhan sudah bertekad mau menghapuskan mereka, menghancurkan mereka dengan sekejap mata. Tetapi apa yang dilakukan oleh pemimpin? Mereka bersujud di hadapan Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan. Kemudian disuruhlah si Harun mengambil perbaraan, kemudian meletak api dari mezbah, kemudian ditaruh ukuman ini kemenyan. Lalu dia berlari di tengah-tengah bangsa untuk mengadakan pendamaian. Sebab dia katakan murka Tuhan telah berkobar dan tulah sedang mulai. Jadi Harun melakukan itu. Dan apa yang terjadi? Ketika itu Harun berdiri di antara orang-orang mati dan orang-orang hidup, berhentilah tulah itu. Artinya setelah dia membuat pendamaian itu, Harun berdiri di antara orang-orang yang mati karena tulah itu dan berdiri di antara orang-orang yang hidup. Orang yang mati itu karena Tuhan menghukum mereka. Itu karena Tuhan adil. Pemberontakan, sebarang pemberontakan dianggap dosa. Dan dosa itu dihukum oleh Tuhan. Sehingga ada yang mati. Tetapi dalam masa yang sama kita melihat ada orang-orang yang hidup. Tulah itu berhenti sehingga ada orang-orang yang hidup. Kenapa? Karena Tuhan. Karena sudah diadakan pendamaian, hubungan yang rusak itu sudah diperbaiki. Jadi orang-orang yang hidup ini mendapat belas kasihan Tuhan. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, kadang-kadang kita pikir Tuhan itu maha kasih, Tuhan itu kasih. Bukan berarti kalau Tuhan itu kasih, pada waktu kita melakukan dosa, seperti memberontak, karena Tuhan mengasihi saya, oh tidak apa-apa, baik itu Tuhan akan ampuni saya juga. Saudara yang kasih dalam Tuhan,
Tuhan betul mengasihi kita. Tapi Tuhan membenci dosa yang kita lakukan. Tuhan mengasihi si pendosa, tetapi Tuhan membenci perbuatan dosa yang dilakukan si pendosa. Oleh sebab itu dalam masa dua sisi kita melihat kasih Allah dan keadilan Allah itu bersama-sama. Kita tidak boleh mengatakan kalau kita buat dosa kita hanya memandang dari sudut Allah itu kasih. Jadi kita pikir, oh tidak apa-apalah kalau saya berdosa, saya bertobat, Allah itu kasih, dia akan ampuni saya. Saudara dan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, betul Allah itu kasih, tapi Allah juga itu adil ya. Adil artinya kalau berdosa, orang yang berdosa itu kena hukuman. Dan inilah yang terjadi kepada dua kumpulan yang memberontak melawan pemimpin mereka. Jadi saudara dan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, Allah itu kasih betul, tapi jangan lupa Allah juga menghukum orang yang berbuat dosa. Bukan berarti kalau Tuhan menghukum orang yang berdosa, Tuhan benci orangnya, tidak. Tuhan mengasihi orangnya, tapi membenci perbuatan dosa yang dilakukan oleh si pendosa. Jadi kita melihat di sini ada jalan keluar yang Tuhan berikan. Dalam ayat 46 hingga 47, ini yang disuruh oleh Musa kepada Harun, ambil perbaraan itu dupa, kemudian bubulah api ke dalamnya. Api itu yang dari mezbah, tidak boleh api yang lain. Kemudian taruhlah ukupan atau kemenyan. Jadi apabila itu dimasukkan ke dalam itu perbaraan atau dupa, dimasuk ada api, ada kemenyan, itu aromanya itu naik. Dan itulah seperti upacara pendamaian. Tuhan menghidu asap kemenyan itu, lalu Tuhan senang hati dan Tuhan mengampuni kesalahan. Jadi itu disebut sebagai pendamaian. Karena pada waktu itu murka Tuhan sudah berkobar, tulah sedang mulai, sehingga dikatakan itu 14.000 orang mati. Jadi saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, Imam Harun bertindak sebagai juru damai antara umat Allah dan Allah sendiri. Mulai korban pendamaian itu sehingga tulah itu berhenti. Dalam perjanjian baru ada korban pendamaian, korban yang dilaksanakan sekali saja dan untuk selama-lamanya, berkuasa mengampuni dosa manusia. Korban pendamaian itu ialah Tuhan Yesus. Dalam Efesus pasal 5 ayat 2 dikatakan, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu. Yesus mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai apa? Persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Sama seperti dupa itu ada kemenyan, asapnya naik. Tadi Tuhan murka dan tulah Tuhan itu, hukuman Tuhan itu sedang berjalan, tetapi setelah diadakan itu pendamaian, tulah itu berhenti. Dalam pembacaan kita di sini, Yesus dia mempersembahkan dirinya sebagai korban dan disebut di sini sebagai korban yang harum bagi Allah. Ibrani pasal 8 ayat 3, sebab setiap imam besar ditetapkan untuk mempersembahkan korban dan persembahan, dan karena itu Yesus perlu mempunyai sesuatu untuk dipersembahkan. Imam besar di perjanjian lama mereka mempersembahkan korban di ruang Maha Kudus paling depan, dan tidak boleh imam-imam yang lain, hanya imam besar. Dan dalam perjanjian baru, khususnya dalam Ibrani, Yesus disebut sebagai imam besar. Dia tidak membawa korban daripada binatang, tetapi dia membawa korban yang lain. Korban itu ialah tubuhnya sendiri,
darahnya sendiri. Itu yang dia persembahkan kepada Allah. Karena dikatakan di sini dalam ayat 5, Ibrani 10 ayat 5, 8, 11 hingga 12 dan 14. Karena itu ketika Yesus masuk ke dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Di atas ia berkata, korban dan persembahan, korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak engkau kehendaki, dan engkau tidak berkenan kepadanya, meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat. Ketika Yesus datang, korban-korban yang dilakukan ini ada 5 jenis korban, itu tidak berkenan di hati Tuhan. Walaupun dilakukan menurut hukum Taurat. Selanjutnya setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Imam-imam perjanjian lama mengulangi hal yang sama. Setiap hari mempersembahkan beberapa jenis korban, tetapi korban yang dipersembahkan itu sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Dalam ayat 12, tetapi ia setelah mempersembahkan hanya 1 kali saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Ayat 14, sebab oleh 1 korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Tidak sama seperti imam-imam yang lain, mereka berulang kali mempersembahkan korban karena ternyata korban itu sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Tetapi apa yang dipersembahkan oleh Yesus itu hanya 1 kali saja dan berkuasa untuk mengampuni dosa manusia. Yang dipersembahkan itu bukan darah binatang, tapi dia mempersembahkan tubuhnya sendiri, darahnya sendiri di atas kayu salib. Jadi disinilah kita melihat di atas kayu salib itu kita melihat kasih Allah. Dalam masa yang sama kita juga melihat keadilan Allah. Kasih Allah, dia menyelamatkan manusia yang berdosa, dia mengasihi manusia yang berdosa dan menyelamatkan mereka. Bagaimana caranya? Melalui keadilan. Yaitu dosa manusia itu dipikul oleh Yesus di atas kayu salib. Sehingga hukuman dosa itu terlaksana melalui Yesus. Ada cerita yang mengatakan seorang jenderal pada waktu musim peperangan dan dalam kekurangan mereka mencatu makanan. Maksudnya berjimat cermat supaya baik dia dan tentaranya dapat cukup makan. Kemudian dikeluarkan perintah kalau ada yang mencuri makanan akan dihukum mati. Akan dihukum, bukan hukum mati ya, akan dihukum. Dan satu hari dilaporkan bahwa ada kecurian makanan. Kemudian diselidiki dan didapati bahwa yang mencuri itu siapa? Ibu kepada jenderal ini. Jadi jenderal ini sudah mengatakan orang yang mencuri itu harus dihukum. Jadi ibunya yang mencuri makanan itu harus dihukum. Tetapi jenderal ini tahu yang mau dihukum itu ibunya sendiri. Adakah seorang anak tega menghukum ibunya sendiri? Kalau dia hukum ibunya, adakah dia ini masih mengasihi ibunya? Dan apa yang dilakukan oleh jenderal ini? Karena ibunya sudah tua dan hukuman itu hukuman sebat. Jenderal tahu kalau ibunya yang dikasihnya itu dijatuhi hukuman sebat, ibunya yang sudah tua itu tidak mampu menahan sebat itu. Mungkin dia akan mati. Tetapi kalau dia tidak jalankan keadilan, nanti orang akan persoalkan. Karena dia sendiri sudah tetapkan hukum itu. Jadi apa yang dilakukan oleh jenderal ini? Dia bertukar tempat dengan ibunya. Sepatutnya ibunya yang disebat, tetapi dia memberi dirinya disebat, dihukum. Jadi dalam masa yang sama, kasih berjalan serentak dengan keadilan. Kasih, dia mengasihi ibunya, oleh sebab itu
dia tidak menghukum ibunya. Tetapi kasih juga berjalan serentak, keadilan juga berjalan serentak karena orang yang melakukan itu harus dihukum. Jenderal itu memberi dirinya sendiri untuk dihukum, ganti kepada ibunya. Nah, itu yang dilakukan oleh Yesus di atas kayu salib. Yesus mati bukan karena dosanya, tapi dia mati karena dosa manusia. Dan melalui jalan itu, maka manusia dapat memperoleh penyelamatan. Kematian Yesus menebus manusia dari dosanya. Kematian Yesus itu sekaligus memperdamaikan kita yang berdosa ini dengan Bapa di surga. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, saya tidak tahulah. Coba ambil masa sejak pikirkan. Selama ini adakah saya sudah memberontak, melawan kepemimpin saya? Saudara dan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, kalau memang berhentilah dan bertobat. Dan Tuhan masih membuka ruang. Tuhan masih membuka peluang. Karena Yesus sudah menjadi korban pendamaian kita. Kita berdosa, iya. Tetapi Yesus mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan kita daripada hukuman dosa yang akan datang. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, marilah kita bersyukur kepada Tuhan Yesus untuk pengorbanannya di atas kayu salib yang sudah menebus kita daripada dosa kita dan memperdamaikan kita dengan Bapa di surga. Jadi pada hari ini saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, inilah yang kita belajar dari perjanjian lama. Kita belajar dari kisah mereka. Supaya pada hari ini kita tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Melawan pemimpin tanpa sadar mereka sedang melawan Tuhan. Jadi hari ini kita sudah belajar itu. Melawan pemimpin tanpa sebab-sebab tertentu. Padahal pemimpin jalankan kewajibannya sebagaimana Tuhan arahkan. Itu seperti kita melawan Tuhan. Jadi kita belajar itu. Dan setiap pemberontakan itu ada harga yang harus dibayar. Ada hukuman. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan Yesus. Dia menjadi korban yang mendamaikan kita dengan Bapa di surga. Jadi marilah kita menjadi jemaah yang dipulihkan. Jemaah yang menghormati siapa pemimpin di atas kita. Karena kamu juga sebenarnya pemimpin ya. Kalau bukan di gereja, kamu pemimpin dalam keluarga kamu sendiri kan. Kalau anak kamu memberontak kepada kamu, apa perasaannya? Apa yang kamu rasa? Bukan oren. Ya, lain tuh rasanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mau bersyukur dan terima kasih karena melalui pelajaran ini kami boleh belajar melalui peristiwa pemberontakan yang dilakukan oleh bangsa yang tegar tengkuk orang Israel terhadap pemimpin rohani. Ketika mereka melawan pemimpin mereka, mereka lupa bahwa sebenarnya mereka sedang melawan Tuhan. Karena pemimpin mereka pada waktu itu, Musa dan Harun, adalah pemimpin yang dipanggil sendiri oleh Tuhan, yang dilantik sendiri oleh Tuhan, menjadi pemimpin atas bangsa Israel. Oleh sebab itu, mereka yang memberontak ini dihukum oleh Tuhan. Pada hari ini, kami belajar ini supaya kami berhati-hati dalam hidup kami, baik pada masa ini maupun yang akan datang, supaya tidak sekali-kali kami memberontak melawan pemimpin-pemimpin yang Tuhan angkat, yang Tuhan jadikan pemimpin atas kami. Tapi berilah kami kerendahan hati untuk menghormati mereka, karena mereka adalah pemimpin yang dipilih oleh Tuhan. Tolonglah kami sebagai umat-Mu untuk menghormati mereka, bahkan mentaati mereka. Karena mereka hanya menjalankan tanggung jawab yang Tuhan sudah perintahkan kepada mereka. Dan dalam masa yang sama kami juga bersyukur karena walaupun kami pernah memberontak, bahkan melakukan dosa yang lain, kami ada korban yang sempurna, korban yang memperdamaikan kami dengan Bapa di surga, yaitu mulia anak-Mu Yesus Kristus sebagai Tuhan dan penyelamat kami.
Ajarlah kami untuk menghargai apa yang dilakukan oleh Yesus di atas kayu salib dan bersyukur untuk pengampunan dan pendamaian yang Dia lakukan bagi pihak kami kepada Bapa di surga. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.